Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Alam Syahbana. Saya merupakan dosen dari Prodi S1 Akuntansi STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Saya mengampu mata kuliah sesuai dengan keahlian yang saya miliki, yaitu ilmu akuntansi, di mana salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah akuntansi EMKM atau entitas mikro kecil menengah. Dalam mata kuliah ini ada beberapa capaian yang hendak dicapai oleh mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti perkuliahan ini. Di antaranya, satu, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tentang definisi, kemudian peranan, kemudian karakteristik, serta aturan-aturan yang mewadahi tentang EMKM atau entitas mikro kecil menengah. Kemudian yang kedua, sesuai dengan mata kuliah atau ranah akuntansi, maka diharapkan mahasiswa mampu untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi EMKM atau SAK EMKM, yang mana terdiri atas 3 laporan minimal. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif, dan yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Kemudian capaian yang ketiga yang hendak dicapai dalam mata kuliah ini, sebagaimana posisinya saya merupakan dosen yang alhamdulillah telah tersertifikasi BNSP sebagai pendamping UMKM, maka dalam mata kuliah ini kami akan memberikan proyek kepada mahasiswa untuk melakukan proses pendampingan UMKM, di mana dalam proses perkuliahan ini menjelang UTS kami akan memberikan pembekalan ilmu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk turun sebagai pendamping UMKM. Kemudian nanti pasca UTS hingga menjelang UAS, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai upaya proses pendampingan UMKM yang telah dipilih oleh mahasiswa. Nantinya setelah mahasiswa tersebut melakukan proses pendampingan, akan dibuatkan sebuah laporan yang terdiri atas identifikasi permasalahan UMKM, kemudian nanti ada juga proses pendampingannya tersendiri, kemudian ada juga pelaporan progres pendampingannya seperti apa setelah didampingi oleh mahasiswa, kemudian juga dibuatkan bentuk proposal untuk memperoleh dana atau bantuan atau mendapatkan pinjaman modal dari pihak perbankan. Salah satu permasalahan utama UMKM di Indonesia adalah mereka tidak mampu membuat suatu portofolio sehingga pihak perbankan atau pihak ketiga pemberi dana bersedia untuk membantu para UMKM. Nah, dalam mata kuliah ini pula nanti kita harapkan mahasiswa mampu menyusun untuk membuatkan portofolio ya dari UMKM yang mereka dampingi, agar mereka bisa menjadi dasar untuk pengajuan memperoleh bantuan dari pemberi dana. Kemudian ada juga yang lainnya, yaitu tentang teknik coaching yang akan juga diajarkan dalam pembelajaran kali ini. Kemudian untuk mencapai capaian tersebut, maka saya menggunakan beberapa buku referensi. Di antaranya yang pertama yaitu buku SAK EMKM sebagai landasan dan juga acuan bagi mahasiswa dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan salah satu buku dengan judul Manajemen UMKM Berkelanjutan. Ini merupakan book chapter yang dibuat oleh saya bersama teman-teman dari kampus lain
di mana kami berharap dengan buku yang sudah kami buat ini bisa menjadikan salah satu referensi bagi mahasiswa maupun pelaku UMKM agar bisa membangun UMKM yang berkelanjutan. Kemudian referensi lainnya yang saya gunakan yaitu sesuai dengan standar yang diberikan oleh BNSP terkait bagaimana menjadi seorang pendamping UMKM yang profesional. Kemudian metode yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yang kemudian saya juga kombinasikan untuk mendukung MBKM, yaitu dengan cara kolaborasi bersama mahasiswa dan membuat suatu project gitu ya, project untuk sebagai pendamping UMKM yang saya berharap nanti pada akhir mata kuliah luarannya berupa paper yang bisa kita publikasikan. Kemudian pembelajaran dilakukan secara tatap muka dalam kelas. Namun dalam video pembelajaran atau video kali ini saya akan menyajikan video dalam bentuk rekaman Zoom. Gitu. Seperti itu ya. Kemudian saya juga menyajikan dalam bentuk PPT slide yang berisi materi-materi berkaitan dengan mata kuliah yang nanti juga akan saya perkaya dengan pengetahuan-pengetahuan tambahan yang bisa menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa. Kemudian untuk menghidupkan suasana di kelas, saya selalu memberikan exercise atau pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada mahasiswa yang kemudian setelah mereka memberikan argumentasinya atau jawaban, saya akan memberikan beberapa pertanyaan lanjutan agar tercipta suatu critical thinking dari mahasiswa yang saya ampu. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini meliputi 5 hal, yaitu yang pertama adalah tugas individu, yang kedua adalah tugas kelompok, seperti yang sedang saya sampaikan tadi tentang proyeknya. Kemudian yang ketiga adalah kuis, yang keempat adalah UTS, dan yang kelima adalah UAS. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan mata kuliah ini, teman-teman yang mengikuti mata kuliah bisa memahami dan mengenal lebih dekat para pelaku UMKM dan bisa berkontribusi lebih nyata dengan proyek yang diberikan. Baik, berikut adalah salah satu cuplikan mata kuliah yang saya berikan pada mahasiswa. Mudah-mudahan dapat dilihat oleh kita semua dan dapat diikuti dengan baik. Saya tutup dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.